Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, tolong kursi-kursinya dirapikan dulu. Lihat di kiri kanan apakah ada sampah. Ini sampah bawah juga. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Berarti kalian semua anak ada yang rajin ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Baiklah, kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa dulu saya. Enggak. Coba di sini, siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin itu apa? Tentang uang, Bu. Ya, betul. Nah, pada materi hari ini kita belajar tentang APBN dan APBD. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari tentang materi APBN dan APBD ini, kalian bisa menjelaskan pengertian dari APBN dan APBD, apa saja sumber penerimaan dan jenis belanja mereka, serta pengaruh keduanya terhadap perekonomian. Masuk ke lain pertama itu pengertian. APBN dan APBD ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Pemerintah yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, keduanya ini pun sama-sama rencana keuangan. Coba di sini, siapa yang bisa membedakan apa itu APBN dan APBD? Saya, Bu. Ya, siapa? Kalau APBN itu anggarannya dari negara, kalau APBD itu dari pemerintah. Betul. Pintar kamu. Jadi keduanya ini sama-sama merupakan rencana keuangan, tapi membedakannya itu dilihat dari siapa yang mengelolanya. Kalau APBN ini yang mengelolanya itu ialah pemerintah pusat, sedangkan APBD dikelola oleh pemerintah daerah. Tapi untuk yang lebih jelasnya, keduanya dibedakan berdasarkan sumber penerimaan dan jenis belanja mereka. Kalau APBN ini sumber penerimaannya ada 3, pajak, non-pajak, dan hibah. Kalau contoh dari pajak ini ialah PPNBM, PPH, PPN. Kalau non-pajak, siapa yang bisa tahu apa itu contohnya? Denda, Bu. Betul, iya. Selain dari denda, contoh dari non-pajak juga bisa berupa layanan pemerintah dan juga keuntungan dari perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara. Lalu kita masuk ke hibah. Hibah ini sama dengan anggaran sumbangan atau sukarela. Jadi itu anggaran yang disumbangkan oleh individu, kelompok maupun lembaga kepada pemerintah. Lalu yang berikutnya ini jenis belanja. Jenis belanja ini terbagi menjadi 2, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Kalau transfer ke daerah ini ialah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk diberikan kepada pemerintah daerah. Lanjut ke APBD. Kalau sumber penerimaan APBN tadi kan itu secara menyeluruh. Kalau APBD ini sumber penerimaannya itu dilihat dari pendapatan asli daerah, yaitu contohnya seperti pajak daerah, retribusi maupun keuntungan dari perusahaan BUMD. Kalau APBN tadi kan BUMN. Kalau APBD ini BUMD atau badan usaha milik daerah. Lalu yang kedua itu dana timbangan. Dana timbangan ini ialah dana yang berasal dari transfer ke daerah oleh APBN tadi. Lalu ada pendapatan daerah lain. Pendapatan daerah lain ini di luar dari keduanya, dari pendapatan asli daerah dan dana timbangan. Contohnya seperti hibah dan juga dana darurat. Lalu yang berikutnya ini ada jenis belanja. APBN tadi kan cuma ada 2. Kalau di sini ada 4 jenis belanja, yaitu termasuk belanja operasional, modal, belanja atau bunga dan belanja transfer. Lalu ada pengaruh dari keduanya terhadap perekonomian. Di sini Ibu rangkum menjadi 4 pengaruh. Yang pertama ada mengarahkan prioritas dan kebijakan pembangunan ekonomi. Yang kedua menjaga stabilitas serta mengatur pihak tangga. Yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dan yang keempat meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan pendapatan. Nah, di sini ada beberapa contoh yang Ibu cari. Kalau PBN ini contohnya seperti pembangunan jalan tol, subsidi BBM, beasiswa seperti kuliah dan bantuan anggaran dana desa. Kalau PBB ini contohnya seperti perbaikan jalan raya,
lalu ada fasilitas umum seperti bis, lampu jalan, dan bantuan kepada para UMKM lokal. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi kita hari ini, siapa di sini yang ingin bertanya? Tidak ada. Baiklah, Ibu yang akan bertanya kepada kalian untuk mengetes apakah kalian memperhatikan Ibu dalam menjelaskan. Yang pertama, coba sebutkan apa saja contoh dari sumber penerimaan APBN. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Yang kemudian? Dari pajak dan juga Bu. Betul sekali. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Coba sebutkan contoh dari penerimaan APBD. Coba dia. Ya. Itu contohnya seperti pendapatan hasil daerah dan juga dana pribadi. Betul sekali. Tapi kurang satu lagi ya, yaitu pendapatan lain-lain di luar dari keduanya. Nah, sekarang soal yang ketiga. Coba Buna sebutkan contoh lain dari APBN. Menurut saya seperti di Martan, terus juga ada dana BLT. Kalau saya sebut sejak desa itu kan ada dana BLT dulu, terus juga bisa juga beasiswa, bisa juga dana pos dan lain sebagainya. Betul. Wah, akhirnya kalian semua memperhatikan penjelasan Ibu dengan seksama ya? Iya, Bu. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, siapa yang ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, Bu. Oke, jadi dari yang telah disampaikan tadi, kita sudah belajar mengenai pengertian dari APBN dan juga APBD. Jadi APBN dan APBD itu merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh DPR atau DPRD untuk mengatur pendapatan dan belanja negara atau daerah. Nah, dari keduanya tadi berfungsi sebagai alat otoritas merencanakan dan stabilitas ekonomi. Nah, perbedaan dari keduanya juga mencakup terhadap wilayah yang nasional ataupun regional dan instansinya sesuai dengan perizinannya seperti apa. Nah, ini juga sudah dijelaskan juga contoh-contoh dari APBN itu apa, APBD itu apa. Mungkin itu saja kepada saya. Baik, sudah bagus sekali ya. Tapi Ibu ambil secara intinya saja. Jadi kesimpulannya itu APBN dan APBD itu rencana keuangan pemerintah yang dinilai itu secara tahunan yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang membedakan keduanya itu tentang siapa pihak yang mengelolanya. Kalau APBN itu mengelolanya pihak pusat, kalau APBD itu mengelolanya pihak daerah. Lalu yang membedakan keduanya itu dilihat dari sumber penerimaan dan jenis belanja mereka. Kalau APBN itu sumber penerimaannya dilihat dari pajak dan pajak, kalau APBD itu dari retribusi, pajak daerah dan lain-lain. Kalau untuk jenis belanjanya ini lebih berpusat kepada, kalau APBN kan tingkat nasional. Contohnya seperti yang dijelaskan Ibu tadi, pembangunan jalan tol, subsidi BBM dan lain-lain. Kalau APBN ini lebih fokus di satu wilayah. Contohnya seperti ini tadi, fasilitas bis, jalan, lampu jalan ataupun bantuan kepada pihak UMKM lokal. Baiklah, di sini Ibu ada motivasi untuk kalian. Memahami ekonomi perjalanan Anda tetap terarah. Jadi artinya itu, ketika kita paham apa yang dimaksud dengan ekonomi dan sistematikanya, kita akan lebih mudah dalam mengambil keputusan dan tidak akan salah jalan. Nah, tampaknya materi kita pada hari ini sudah selesai semua ya. Baiklah. Ibu sudah menawarkan tugas dan materi yang akan kita pelajari minggu depan di grup PA. Silakan kalian cek masing-masing ya. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ketua kelas mau mungkin doa lagi. Sebelum kita untuk berbicara hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan syariat masing-masing. Berdoa yang baik. Berdoa untuk saya. Baiklah, terima kasih karena kalian sudah menyimak pembelajaran pada hari ini dengan baik. Ibu harap pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan kalian bisa mengambil hikmahnya masing-masing. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.